Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Setio Budi. NIM saya itu 256 22023 421. Saya merupakan mahasiswa dari STAN Sultan Abdurrahman dengan program studi akuntansi syariah. Tepatnya saya di program studi akuntansi syariah kelas A2 semester 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi Makiyah dan Madaniyah dalam mata kuliah Studi Quran dan Hadis yang diampu oleh dosen pengampunya yaitu Ibu Islamiyah MAG. Langsung saja kita ke pengertian dari surat Makiyah dan Madaniyah. Surah Makiyah dan Madaniyah. Yang pertama, surah Makiyah terlebih dahulu. Surah Makiyah adalah surah atau ayat-ayat yang diturunkan sebelum Rasulullah SAW atau Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Meskipun surah tersebut tidak turun di Mekah. Selanjutnya, surah Madaniyah. Surah Madaniyah adalah surah atau ayat-ayat yang diturunkan sesudah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Meskipun surah tersebut tidak turun di Madinah. Adapun urgensi kita mempelajari tentang surah Makiyah dan Madaniyah ini yaitu yang pertama, membantu dalam menafsirkan Al-Quran. Yang kedua, sebagai pedoman kita bagi langkah-langkah dakwah. Yang ketiga, memberi informasi tentang sirah kenabian. Yang keempat, untuk mengetahui sejarah syariat agama serta graduasi hukum-hukumnya. Yang kelima, sebagai rujukan dalam menentukan ayat-ayat mansukh dan nasikh dalam Al-Quran. Ciri-ciri dari surah Makiyah dan Madaniyah yaitu yang pertama, surah Makiyah. Setiap surah yang di dalamnya terdapat ayat sajadah. Yang kedua, setiap surah yang di dalamnya terdapat lafaz kalla. Yang ketiga, setiap surah yang terdapat lafaz ya ayyuhan nas kecuali surah Al-Hajj. Yang keempat, setiap surah yang di dalamnya mengandung kisah-kisah para nabi dan umat-umat terdahulu. Yang kelima, setiap surah yang terdapat di dalamnya kisah Nabi Adam alaihissalam dan iblis. Yang keempat, setiap surah yang dimulai dengan huruf hijaiyah adalah surah Makiyah. Selanjutnya yaitu surah Madaniyah. Adapun ciri-ciri dari surah Madaniyah yaitu yang setiap isi surat di dalamnya terdapat ayat-ayat tentang izin berijtihad atau berperang atau berisi tentang masalah hukum berperang. Selanjutnya, setiap surah yang menjelaskan tentang hukum pidana, hukum faraid atau warisan, dan menjelaskan mengenai hukum perdata, kemasyarakatan, dan kenegaraan adalah ciri-ciri surah Madaniyah. Yang ketiga, setiap surah yang di dalamnya menjelaskan mengenai keadaan kaum munafik. Yang keempat, setiap surah yang membantah kepercayaan atau ahlul kitab Yahudi dan Nasrani yang dipandang keliru serta mengajak mereka agar tidak berlebih-lebihan dalam mengamalkan ajaran agamanya. Yang terakhir yaitu setiap surah yang dimulai dengan ya ayyuhallazina amanu. Itu merupakan ciri-ciri dari surah Madaniyah. Adapun perbedaan dari surah Makiyah dan Madaniyah yaitu yang pertama, dari gaya bahasanya. Pada umumnya, gaya bahasa yang digunakan surah Makiyah yaitu tipenya kuat dan tegas, sedangkan Madaniyah halus dan lembut. Berdasarkan panjang pendeknya, surah-surah Makiyah itu tergolong pendek dan kuat hujahnya, sedangkan surah Madaniyah itu umumnya panjang-panjang dan dalam menyampaikan hukum-hukumnya dengan tanpa banyak alasan. Pada ayat-ayat Makiyah berisi tentang pemantapan atau penguatan akidah, sedangkan pada ayat-ayat Madaniyah, ajaran yang disampaikan berisi tentang masalah ibadah, muamalah, kepemerintahan, sosial, dan hal-hal yang berkaitan dengan ibadah lainnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang
Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.